Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, di cerita kali ini Kak Jani akan bercerita tentang Palestina, yaitu buminya para nabi. Teman-teman sudah tahu kan Palestina seperti apa? Negara yang dijajah sama tentara musuh-musuh Allah sampai saat ini, teman-teman. Bayangkan anak-anak di sana tidak mempunyai seorang ayah, ibu, bahkan hidup dia tidak seperti kita. Kita setiap hari bisa ketemu ayah, setiap hari bisa ketemu ibu. Tapi anak-anak di sana, ayah, ibu mereka sudah meninggal, tapi meninggal dengan syahid fisabilillah. Allahu Akbar. Nah, teman-teman, cerita kajian kali ini adalah seorang anak yang namanya Ahmad yang tinggal di Palestina. Ahmad adalah seorang anak yang pintar, anak yang cerdas, anak yang hebat, dan anak yang semangat mau jadi seorang penghafal Al-Quran. Karena Ahmad tahu kalau sudah hafal Al-Quran, pasti dia akan ngajak orang tuanya masuk dalam surga, memakaikan mahkota dan juga yang bagus. Inilah cerita Kak Jani, yaitu Ahmad yang tinggal di Palestina. Ketika itu Ahmad tertidur lelap karena ayah, ibu, dan kakaknya sudah pergi meninggalkan Ahmad untuk berangkat melawan tentara Zionis musuh-musuh Allah. Ahmad hanya tertidur berbaring di kasurnya sendirian, di kamarnya sendirian. Ayah, ibu, dan kakaknya Ahmad sudah berangkat dan siap-siap melawan tentara Zionis musuh-musuh Allah. Dan ketika itu ayah, ibu, dan kakaknya Ahmad berangkat, apa yang terjadi? Bom di mana-mana, ledakan di mana-mana, tembakan di mana-mana. Dan ketika itu bom dilemparkan ke sebuah gedung yang sangat besar, gedung yang sangat luas dan luar biasa. Dan ternyata di bawah ada ayah, ibu, dan kakaknya Ahmad yang sedang berjalan melawan tentara Zionis musuh-musuh Allah. Ketika bom itu dilemparkan sebuah gedung, apa yang terjadi? Gedung itu hancur, reruntuhannya semuanya jatuh dan menimpa ayah, ibu, kakaknya Ahmad. Akhirnya apa? Mereka semua meninggal dunia. Lalu kita mengucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan ketika itu orang-orang semua berlarian ketakutan. Orang-orang semua berlarian ketakutan, terbangun dari tidurnya. Tapi Ahmad masih terlelap pulas karena sudah seharian capek bermain bersama ayah, ibu, dan kakaknya. Dan ketika sudah azan subuh, Ahmad biasa dibangunkan sama ayah, ibu, dan kakaknya. Tapi pagi hari itu Ahmad tidak dibangunkan sama ayah, ibu, dan kakaknya, teman-teman, karena mereka semuanya sudah dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan teman-teman, ketika itu Ahmad terbangun karena terdengar suara azan yang ada di samping rumahnya, yaitu terdengar dari azan masjid Qubatus Sakhra yang ada di Palestina. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lalu dia terbangun membuka matanya. Dia melihat kiri kanan, tidak ada sosok ayah, tidak ada mendengar suara masakan ibu yang setiap hari menyiapkan sarapan. Lalu dia keluar dari kamarnya. Dia melihat kiri kanan, tidak ada ayah yang sudah siap-siap pakai baju seragam, pakai baju koko, pakai sarung, pakai peci, siap-siap berangkat ke masjid. Tidak ada ayah, tidak ada ibu, tidak ada kakak. Mereka semua sudah meninggal dunia, teman-teman. Lalu dia berlari keluar dari rumahnya mencari ayah, ibu, dan kakaknya. Tapi mereka sudah tiada. Lalu dia lihat sebelah sana banyak suara tembakan. Di sebelah sana banyak suara bom yang meletus yang luar biasa, menghancurkan masjid, bangunan sekolah, semuanya dihancurkan sama tentara Zionis musuh-musuh Allah. Tapi Ahmad tetap semangat mencari ayah, ibu, dan kakaknya. Dan apa yang terjadi? Ternyata seorang paman mendekati Ahmad. Dia berkata, ayah, ibu, dan kakaknya Ahmad ternyata sudah meninggal dunia. Lalu Ahmad tidak menangis, Ahmad tidak bersedih, Ahmad bahagia. Karena apa? Ayah, ibu, dan kakaknya mereka sudah bahagia di surga. Mereka sudah senang di surga.
tinggal meneruskan perjuangan ayah, yaitu menjadi seorang anak penghafal Al-Quran, anak yang hebat, anak yang baik. Sebab pesan ayahnya, Ahmad harus berjuang, Ahmad harus menjadi anak yang hebat. Pesan ibunya, Ahmad harus meneruskan hafalan-hafalannya, biar nanti bisa memakaikan mahkota dan jubah yang bagus kepada ayah, ibu, kakak, dan seluruh keluarganya Ahmad. Itu pesan dari ibunya Ahmad. Lalu Ahmad mengangkatkan kedua tangannya dan dia berdoa kepada ayah dan ibunya supaya mereka bahagia dan tenang dalam surga sana. Dan Ahmad bisa menyusul ayah, ibu, dan kakaknya bersama-sama di surga. Dia angkat kedua tangannya, dia berdoa sambil menundukkan kepalanya. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, ampunilah dosa-dosa ayah ya Allah, ampunilah dosa-dosa ibuku ya Allah. Ibu yang setiap hari membesarkan Ahmad, ibu yang setiap hari menyiapkan sarapan untuk Ahmad, ibu juga yang setiap hari sayang sama Ahmad. Dan ketika tidur, ibu mengusap-ngusap kepala Ahmad, dan ayah juga orang yang setiap hari bekerja untuk Ahmad siang dan malam. Ya Allah, masukkanlah ayah ke dalam surgamu ya Allah, masukkanlah ibu ke dalam surgamu ya Allah, masukkanlah kakak ke dalam surgamu ya Allah. Biarkan kami sama-sama nanti bertemu di surgamu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar walhamdulillahirabbil alamin. Ketika Ahmad sudah berdoa kepada ayah dan ibunya, lalu dia mendengar lagi suara bom di mana-mana, suara tembakan di mana-mana. Dia melangkahkan kakinya lagi, dia melihat sepatu berwarna biru. Itu adalah pemberian ayahnya ketika Ahmad sudah hafal juz 30. Teman-teman, marilah kita bersyukur teman-teman kepada Allah, karena di kiri kanan kita, ketika kita bangun tidur, kita masih bisa melihat wajah ayah, kita masih bisa melihat wajah ibu, kita masih bisa mencium tangan ayah dan ibu. Teman-teman harus bersyukur. Di kiri kanan kita banyak masjid-masjid yang masih bagus yang bisa kita lihat, masih bisa bermain sama sahabat-sahabat kita. Di sana teman-teman, bayangkan ayah ibu Ahmad sudah meninggal dunia. Bahkan ketika sekolah pun Ahmad tidak punya apa-apa, tidak punya seragam yang bagus, tidak punya peci, tidak pakai sepatu. Ahmad sekolah dengan hanya biasa, tapi Al-Quran dipegang terus sama Ahmad karena dia ingin menjadi seorang anak penghafal Al-Quran, ingin memakaikan mahkota dan jubah yang bagus kepada kedua orang tuanya. Teman-teman harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih bisa melihat dan menatap ayah dan ibu kalian, cium tangan, minta maaf ketika kita punya salah sama ayah dan ibu, sebab surga ada di bawah telapak kaki ibu. Selagi ibu kita masih hidup, selagi ayah kita masih hidup, kita sayangi mereka, kita peluk mereka, kita taat kepada mereka. Jangan pernah membantah, jangan pernah berkata kasar kepada ayah dan ibu kita, sebab kalau mereka sudah meninggal dunia, apalah daya kita tanpa seorang ayah, tanpa seorang ibu kita. Nah teman-teman, itulah cerita Kak Jani tentang seorang anak yang ada di Palestina. Palestina adalah buminya para nabi, tempat suci juga teman-teman. Makanya mereka menjaga tempat suci kita, mereka jadi satpam tempat suci kita. Untuk itu kita berdoa untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Mudah-mudahan mereka bisa merdeka seperti Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini ada sebuah lagu dari Kak Jani untuk teman-teman semuanya. Silakan mendengarnya. Assalamualaikum. Dadah.